Oke guys, kembali lagi bersama Mr. Chris, pastinya di Mr. Chris Channel. Dan kali ini kita akan membahas tutorial lagi, yaitu tutorial pemetaan tentang bagaimana cara membuat peta di ArcGIS. Nah, kita nanti akan jelaskan dengan tools-tools yang ada dan dengan cara-cara yang sederhana untuk teman-teman bisa aplikasikan. Nah, karena kita juga sudah beberapa kali mengolah peta menggunakan Quantum GIS, jadi harapannya nanti dari tutorial ini bisa teman-teman pahami dengan cepat. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka filenya terlebih dahulu. Nah, kali ini kita akan merevisi beberapa peta yang sudah kita buat. Yaitu peta persebaran kasus kecelakaan lalu lintas di DIY. Nah, peta kasus kecelakaan. Nah, ini merupakan beberapa data yang sudah kita olah dan akan kita revisi. Sebentar. Ya, di sini ini merupakan peta di DIY. Jadi kita akan revisi karena terdapat beberapa kesalahan. Jadi untuk pemetaan, untuk pembuatan peta di Quantum ini, sebenarnya cukup sederhana bagi yang sudah sering atau sudah familiar dengan Quantum, tapi jika sering mengolah atau menggunakan ArcGIS, mungkin perlu beradaptasi terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah memasukkan beberapa data seperti data kantor pemerintahan, batas provinsi, batas kecamatan, batas admin, kemudian jaringan jalan, sungai, dan ada curah hujan. Oh, tidak tertampil. Nah, curah hujan. Nah, kita akan membuat peta persebaran kasus kecelakaan. Nah, kalau misal teman-teman ingin menginput data, pastinya kita klik add data. Nah, ini kita harus klik data apa yang akan kita masukkan, misalnya data vektor. Nah, data vektor ini merupakan data yang berbentuk shapefile atau KML atau data yang jenisnya vektor. Nah, kalau data berupa citra atau gambar atau data DEM itu kita masukkan di raster layer, add data raster. Nah, ini perlu kita bedakan ya antara data vektor dan data raster. Nah, kalau kita di Quantum di ArcGIS, kita mungkin bisa langsung add data dan kita pilih data apa yang kita masukkan. Nggak perlu kita spesifikasikan data vektor atau data raster. Nah, kalau sudah paham terkait dua jenis data ini, kita bisa langsung memasukkan. Misalnya contoh data vektor. Nah, data vektor ini ya, kita pilih yang dimana file yang kita simpan. Misalnya di peta kasus kecelakaan. Nah, kita bisa memasukkan data vektor ini dengan format SHP. Nah, kalau kita gunakan global mapper, kita masukkan file DBF. Kemarin kita juga sempat buka di global mapper, kita masukkannya file yang format DBF. Nah, kita klik yang data KLL. Ini yang data yang sudah kita revisi kayaknya. Kita add. Nah, dia akan masuk di sini. Nah, kalau bisa kita akan tarik atau kita posisikan di atas, kita tinggal arahkan saja.
Ini belum tahu apakah ini yang sudah kita revisi atau belum. Nah, biasanya kalau saya terkendala untuk mengolah data di Quantum, karena saya belum terlalu hafal juga dengan tools di Quantum, saya biasa pakai ArcMap. Jadi nanti saya olah di ArcMap, kemudian saya masukkan di Quantum, gitu teman-teman. Nah, ini kemarin sempat kita revisi data kasus kecelakaannya, sehingga kita perlu olah lagi. Nah, yang udah fix yang ini kita coba masukkan datanya. Yang peta yang data ini data KLR. Ini yang sudah kita revisi. Sudah kita berikan keterangan untuk tiap kasusnya. Kelas KRL, kelas ini tadi dulu di sini, karena untuk menggabungkan data ini kan kita harus memiliki field data yang sama atau kelas data atau kolom data yang sama. Kelasnya satu aja. Nah, kita start editing. Ini kita ubah ke format rendah. Terus yang nol kita isi ke tidak ada kasus. Ini kita hapus saja. Kemudian ini sudah. Coba kita masukkan yang kulon rogo. Oh, ini sudah. Berarti ini kita hapus. Kelas sudah. Jakarta sudah sama. Nah, ini belum. Cukup rendah. Sangat tinggi. Nah, ini nanti juga nggak dipakai sih, cuman siapa tahu nanti kalau pakai. Ini udah sama, kita hapus. Nah, kalau udah semua udah sama, kita merger. Data kasus KRL
Oke. Nah, merger ini berfungsi untuk menggabungkan data-data yang memiliki format atau memiliki field column yang sama. Nanti akan tergabungkan dari kelas cukup rendah hingga kelas tinggi. Ini kita klasifikasikan sesuai dengan range-nya. Jadi untuk membuat kelas ini kita buat dengan cara nilai tertinggi kurangi nilai terendah dibagi dengan kelas yang kita buat, misalnya 5, misalnya 4. Nah, nanti selisih dari hasil pembagian itu kita gunakan untuk menentukan tiap kelasnya. Jadi ada selisih per kelasnya. Misal kelas tidak ada kasus itu 0, terus selisihnya ke rendah itu berapa, misal 1. Nah, dari kelas rendah ke kelas cukup rendah itu selisihnya berapa. Jadi seperti itu. Jadi gitulah. Nah, ini sudah, kita close saja. Kita kembali ke Quantum, kita ini remove. Kemudian kita masukkan data vektornya yang tadi. Kita masuk ke folder penyimpanan yang sudah kita buat nih, masukkan shp, open data. Nah, ini sudah masuk, sudah terinput. Langkah selanjutnya kita mengklasifikasikan. Nah, kita akan klasifikasikan dengan cara graduated, kelas graduated, dan kita pilih kolomnya kasus kecelakaan. Nah, untuk modenya kita pilih di natural break. Nih, jadi kelasnya akan membuat kelas sendiri. Jadi kita tidak membuat kelas yang tadi. Kalau kita akan mengklasifikasikan seperti yang tadi, kita perlu melakukan perhitungan terlebih dahulu sehingga ditemukan hasil atau data klasifikasinya seperti yang tadi. Tapi kalau menggunakan klasifikasi atau simbologi graduated ini dan dengan mode yang kita pilih, misalnya natural break ini nanti akan terklasifikasi secara manual, dan ini kita akan klasifikasikan dari kelas yang rendah dengan estimasi 0 sampai 12 kasus, kemudian cukup rendah dengan range 12 sampai 32 kasus, kemudian sedang dengan range 32 sampai 77 kasus, dan tinggi dengan range 77 sampai 124 kasus, dan sangat tinggi dengan range 124 sampai 374 kasus. Kita buat simbolnya atau warnanya sesuai ini, dengan cukup rendah, dengan rendah yang paling hijau paling gelap, cukup rendah dengan yang agak terang, sedang dengan warna kuning, dan tinggi dengan warna orange, kemudian yang sangat tinggi dengan warna merah. Kita apply, kemudian nanti langsung terklasifikasi. Nah, untuk menampilkan nomor, untuk menampilkan nilai di setiap ini parameter, di setiap area, di setiap kecamatan, kita klik di bagian label, kemudian single label with KLL. Nah, KLL ini merupakan nilai dari kasus kecelakaan lalu lintas. Nah, untuk kita mengatur tulisannya, kita tinggal pilih yang teks, dan kita pilih misal tulisannya dibuat bold, kemudian ini fontnya mau tipe apa, ukurannya mau berapa, misal 7,
Kemudian untuk kita atur di buffer, kita klik, atau untuk outline-nya kita klik draw buffer, kemudian kita atur misalnya 0, biar nggak terlalu tebal, 0,7. Kemudian kita klik apply. Nah, dia akan muncul di setiap kecamatan yang kita tampilkan. Kalau misal tulisannya terlalu besar, kita bisa atur lagi. Nah, dia akan mengecil sesuai dengan ukuran yang kita buat. Kalau outline-nya terlalu tebal, kita bisa atur lagi, ini dibuat 5. Nah, setelah ini kita tinggal lakukan layout saja. Nah, untuk yang batas jaringan jalan, batas kecamatan, ini kalau misalnya kita mau atur juga bisa. Nah, ini tadi untuk yang batas admin. Yang untuk batas kabupaten kita belum masukkan, kita masukkan saja biar nanti ada pembeda. Ini kita pilih data administratif DIY by kabupaten, open add, kita masukkan di atas. Nah, kemudian kita buat no color untuk areanya. Simbologi, ini klik yang ini, fill colornya kita buat tidak berwarna. Kemudian untuk outline-nya kita buat misal warna apa ya, coklat. Coklat terlalu sama dengan ungu, biru, hijau, atau misalnya ini biru terang. Oke, ini terlihat beda ya. Warna ungu ini merupakan batas kecamatan, mungkin kita bisa pertebal lagi. Terlalu tebal. Nah, warna ungu ini merupakan batas kecamatan, warna biru agak terang ini merupakan batas kabupaten, dan warna hitam ini merupakan batas kecamatan. Nah, untuk layoutnya mungkin kita bisa masukkan data vektornya. Kita akan masukkan data rasternya. Kita akan masukkan data topografi dari laut yang sudah kita download di Gepco. Kapan kita add, kita tarik ke bawah sendiri. Nah, dia sudah di bawah, kemudian kita atur untuk simbologinya. Nah, ini kita buat parlet, kita buat seperti warna laut. Kita edit dari warna gelap. Nah, ini tinggal kita geser saja.
Wah, ini susah ini. Grad aja. Gradient. Oke, nah ini lebih lebih sederhana. Warna yang cerah gitu ya. Oke. Kita klasifikasi dulu. Ini yang minus ini menunjukkan kedalaman yang dalam. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah kelaskan semuanya, kita tinggal lakukan layout. Tapi ini semua ini harus diklasifikasikan ya. Kayak misalnya batas provinsi, DIY, batas kabupaten, batas kecamatan, jaringan jalan, kemudian data kasus, jaringan. Ini perlu kita simbologi. Nah, kita akan masukkan persebaran rumah sakit dan persebaran ambulan dan juga persebaran puskesmas. Kita tarik ke paling atas biar terlihat rumah sakit di paling atas, ambulannya di nomor 2. Nah, untuk rumah sakitnya kita berikan simbol kesehatan. Rumah sakit warna ungu. Kalau misalnya ini terlalu besar, kita bisa kecilkan di sini. Oke, kemudian puskesmas. Kita bisa kecilkan juga. Kemudian ambulan. Nah, ambulan ini kita perlu bagi atau kita kategori menjadi 2. Tapi ini keliru. Kita masukkan yang sudah kita revisi. Kita klik kanan properties, kemudian kita pilih kategori, tipe, classify. Nah, ini ada ambulan gawat darurat dan ambulan. Ini yang ambulan PSC. Nah, ini ambulan yang gawat darurat. Untuk jenisnya ini yang gawat darurat kita sudah buat. Yang ini yang ungu. Kalau masih terlalu besar, kita bisa kecilkan. Nah, yang ambulan PSC juga kita kecilkan. Nah, ini sudah ya, sudah tersebar. Nah, setelah itu, kalau sudah semua terklasifikasi, kita bisa lakukan layout. Nah, untuk membuat kelas dari ambulan gawat darurat dan ambulan PSC ini, untuk mengaturnya kita bisa klik di sini, kemudian kita pilih untuk tipenya. Ini ada SVG Maker, kemudian kita pilih yang bagian bawah. Nah, untuk simbologinya di sini. Nanti teman-teman bisa pilih untuk jenis dari simbol yang akan teman-teman gunakan. Seperti itu saja. Kemudian nanti teman-teman tinggal ubah warnanya. Kalau masih warnanya ada yang sama, kita bisa ganti di sini. Misalnya warna kuning ya.
misalnya warna biru gelap. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung melakukan proses layout. Jadi sederhana saja. Untuk selebihnya, untuk membuat klasifikasi jaringan jalan juga kita tinggal properties, kategoris keterangannya, dan kita klasifikasikan jalan dan jenis jalannya dan keterangannya di sini. Bisa tinggal klik ini 2 kali, kemudian pilih simbolnya. Misal al simbol. Nah, ini tinggal teman-teman pilih saja. Kalau sudah semua, kita tinggal masuk di bagian layout. Nah, kalau misalnya baru mau layout awal, kita bisa pertama create new. Nah, ini tinggal beri nama misalnya peta itu. Nah, kalau misalnya sudah ada layoutnya, udah ada template-nya, tinggal kita show. Nah, ini yang template yang sebelumnya tinggal kita sesuaikan saja. Yang paling sesuai yang ini ya. Kemudian ini juga sudah. Kita zoom. Ini sebenarnya agak melompat ya kalau dari langkah-langkahnya, karena ya sebelumnya kita sudah pernah buat kan, jadi saya agak malas untuk mengulang dari awal, makanya langsung saja saya ajak ke sini. Karena terlalu ke tengah, kita hapus dulu, kita buat menjorok. Ini juga terlalu dekat. Waduh. Untuk simbol-simbolnya juga terlalu ini ya. Terlalu besar, perlu kita kecilkan lagi. Jadi kita buat misalnya 2. Ambulannya misalnya 1,2 1. Puskesmasnya di bawah ini. Kita buat 2 juga, 1,8. Oke, sudah cukup kecil. Ya mungkin kalau dilihat agak kurang rapi ya, tapi ya memang seperti itu karena ini luasannya juga seprovinsi, jadi karena data yang dipakai juga cukup banyak dan informasinya pun juga terlalu banyak. Nanti kalau misalnya bisa kita ingin menampilkan yang lebih jelas, kita perlu membuat per kabupaten seperti itu ya. Kita klik di sini lagi. Nah, ini sudah di layout. Kita masuk di bagian ini, kayaknya perlu kita pindah. Skalanya. Nah, kita perlu membuat atau menambahkan add item dengan add map.
Nah, ini saya akan coba sebelum itu kita akan menjelaskan bagaimana langkah awalnya. Nah, kan ini kan yang pertama ini kan ini hasil layout yang sebelumnya ya. Nah, kalau langkah dari awal kita perlu membuat outline. Nah, outline-nya kita bisa memakai add rectangle. Kita tarik dari pojok ke pojok. Setelah itu untuk warnanya atau color style-nya kita bisa pilih sesuai yang kita inginkan. Misal warnanya biru atau misal hijau. Ini terserah teman-teman ya. Nah, ini saya pilih yang ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita masukkan add map. Nah, ini usahakan agak apa ya, ada spasi antara outline dengan mapnya. Jadi nanti untuk menampilkan koordinatnya atau gridnya. Nah, disini kayak gini ya. Karena kita akan menampilkan simbolnya itu di mana? Di sini. Apa? Di sini. Kita akan ubah lagi posisinya dengan menggeser ini biar di tengah. Jadi agak ribet memang kalau di kuantum itu. Add map. Biru add map guys. Oke, nah ini sudah ya. Langkah selanjutnya tinggal kita beri keterangan grid. Nah, gridnya kita masukkan di sini. Grid ya. Kita plus add grid kemudian modify. Nah, ini kita akan memilih jenis gridnya, misalnya cross. Kita tampilkan drawing grid. Kita buat map unitnya, kita pilih cm atau misalnya 5. Kemudian untuk formatnya kita buat misal degree minute second. Kemudian untuk keterangan samping kanan kirinya kita tampilkan di bagian kiri dan atas saja. Kemudian untuk yang top kita tampilkan juga. Untuk yang right kita disable. Dan yang bottom nah kemudian kita atur skalanya saya 0,5 udah pas ya. Kemudian untuk koordinat presisi ini masih ada yang keluar dari outline, kita buat biar tidak terlihat saja. Ternyata di sini masih ada yang keluar, kita pilih, kita ubah lagi saja. Nah, ini tipe-tipe dari koordinatnya, kalau solid itu garis, kalau cross itu hanya seperti ini. Kita bisa atur ukurannya biar lebih kecil aja, biar enggak terlalu ramai.
Nah, di sini kita pilih yang ini aja. Jadi dia nggak terlalu keluar dari outline. Nah, kalau sudah, kita bisa masukkan seperti judul. Judul ini kalau misalnya teman-teman belum buat, bisa dibuat dengan menggambarnya menggunakan rectangle. Nah, ini juga kalau yang belum buat bisa membuat dengan add tag. Add tag di sini ya. Kemudian untuk skalanya kita buat dari ulang aja. Ini yang belum, kalau ini kita tampilkan, kita masukkan menggunakan gambar. Kalau biar bentuknya itu apik, bagus, keren. Kalau menampilkan ya di sini add item, kemudian add lupa orientasi. Untuk skala bisa kita masukkan di add skala bar. Di sini kita bisa atur untuk ukurannya. Map unit box 1 single. Nah, ini mau diatur seperti apa? Tinggal dipilih di sini. Nah, ini kalau skala angka. Nah, kalau kita ingin mengubahnya sesuai dengan yang kita inginkan, kita pilih di sini. Nah, di sini ada skalanya, kita sesuaikan. Kita bisa lihat dulu di sini. Misal 3800. Nah, ini sudah teratur biar lebih sederhana ya, biar terbulatkan. Kemudian add scale bar yang menggunakan skala bar, kita atur jadi ini saja. Yang ini kemudian kita atur tulisannya biar kecil. Kemudian nah, ini kita otak-atik aja ya. Ini kalau mau 3, unitnya mau berapa, kalau mau diperpendek ini, kalau mau didekatkan, kalau misalnya cukup ya cukup. Nah, kalau misalnya kita menandai ini biar menariknya biar semua, kita bisa tekan shift sambil diklik, kita atur ke atas. Kalau misal ukuran dari font skala angkanya masih terlalu besar, kita bisa atur ukurannya misal menjadi 8 gitu ya. Kalau kita ingin menambahkan tulisan skala, kita bisa klik add skala. Kita tulis di sini skala. Kita atur ukurannya menjadi 8 juga biar sama.
sudah pas. Kita sesuaikan. Nah, ini kita ubah menjadi peta sebaran jumlah kasus kecelakaan fasilitas kesehatan dan ambulan. Jika tulisannya terlalu besar, kita bisa atur. Bisa kurang besar lagi, kita atur lagi. Ini kita sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa kurang besar lagi, kita atur lagi. Oke, mungkin cukup. Nah, kita masukkan koordinat sistem proyeksi. Ini penting untuk sebuah peta. Kita tarik garis ke atas. Jadi dia tertampal-tampal gitu ya guys. Transfer Mercator kita tarik ke atas juga. Oke, kita cek. Oke, dia sudah pas ya. Ini kita buat sendiri juga. Nah, kemudian setelah itu kita bisa masukkan identitas legenda. Ini kita hapus karena tidak kita pakai. Skala juga tidak kita pakai lagi nih. Ini kita masukkan. Nah, ini juga gambar guys. Nah, saya belum tahu caranya memasukkan insert di Quantum. Jadi saya menggunakan ArcGIS untuk membuat insert ini. Supaya lebih jelas gitu ya, mana lokasi yang kita petakan. Karena kita memetakan di wilayah DIY, jadi kita membuat ini gambar insert khusus DIY. Jadi untuk kalian semua yang mungkin tahu cara membuat insert di DIY, mungkin bisa komen ya. Nah, oke, sudah ya, tinggal kita atur saja biar presisi. Kita pendekkan. Oke, sudah. Kita masukkan legendanya guys. Kita add rectangle. Nah, ini sudah ada ya. Kita mungkin tidak perlu masukkan rectangle lagi. Kita cukup masukkan ini saja. Kita tarik lagi ke atas. Nah, untuk yang ini yang legenda ini kita buat sendiri. Kita mungkin masukkan informasi yang lain dulu seperti sumber peta, identitas, logo. Ini nggak perlu. Dan lain-lain. Nah, terus kita masukkan di
legenda. Nah, ini legenda ini cara saya buat itu dengan memasukkan data bentar guys. Kita hapus ya. Ini saja. Yang di bagian legenda ini, cara saya adalah pertama saya add item, kemudian add legenda, terus saya masukkan di sini. Nah, saya lakukan screenshot. Jadi saya screenshot satu persatu, kemudian saya klik, saya olah di Corel seperti ini. Jadi nanti data ini apa ini? Data yang di Corel ini kita masukkan ke bagian sini. Ini sebagai contoh aja ya. Ke bagian sini. Add item, add picture. Nah, kita masukkan di sini. Image source. Nah, oke lah, kita kasih contoh ya. Jadi saya terus terang saya tidak tahu gimana cara membuat legenda dan mengeditnya. Yang ini legenda tadi. biar ini tuh bisa lebih sederhana, itu saya terus terang tidak tahu ya caranya kayak apa, makanya saya buat ini secara manual. Dan ini menurut saya terlalu ribet ya. Makanya bagi teman-teman yang mungkin sudah menemukan caranya biar layout di Quantum itu lebih menarik, bisa teman-teman komen di bawah caranya gimana, bang kayak gini, bang kayak gini. Karena ini memakan waktu lama. Kalau di ArcGIS kan kita cukup add legenda, kemudian kita edit, convert to graphic, terus kita sesuaikan di Quantum bisa, di ArcGIS bisa. Tapi kalau ini dari saya sendiri, ini perlu dispesifikasi lagi. Ini layout pertama ya. Kita sewas dulu, save project. Mungkin bersambung ya, bersambung. Gitu dulu guys. Nanti untuk kelanjutannya biar lebih jelas ya. Kalau bagi kalian ini kurang jelas, nanti silahkan komen saja biar ada diskusi. Oke, terima kasih sudah menonton di tutorial kali ini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. See you guys.